got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suswoyo Budi Prayitno. Saya dari mahasiswa Universitas IPB. Ya, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alek Fauzi. Saya dari MTS Aman Baul Quran. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Fikri dari MTS Aman Baul Quran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari MTS Aman Baul Quran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Hidar Rahman dari MTS Aman Baul Quran. Oke, di sini nanti saya dan adik-adik MTS Aman Baul Quran akan menyajikan sebuah kegiatan konseling kelompok yang di situ berhubungan dengan lintas budaya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ada yang sakit? Ya. Ada ya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada dengan suatu apapun. Marilah kita syukuri nikmat tadi dengan bahasa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga kita surahkan, kita tetap surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada yang berani memimpin doa? Saya. Oke, silakan dipimpin doa. Semuanya siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi 'ulumihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi 'al ya qadiman bila zawal ya mubdihan bila jahal falakal hamdu wal minnat wasyarafu 'ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian dalam kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini itu namanya konseling kelompok. Apakah kalian sudah pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Sudah. Belum atau sudah? Sudah. Sudah? Oke, mungkin ada yang belum ya. Jadi yang namanya konseling kelompok salah satu layanan yang diberikan kepada siswa yang di situ tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan baik itu dari individu ataupun dari kelompok, seperti itu ya. Kemudian di dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang perlu kita pahami. Yang pertama adanya asas kesukarelaan. Mungkin dari kalian ke sini itu sukarela dari diri sendiri atau disuruh orang lain? Diri sendiri ya. Kemudian yang kedua aktif. Jadi nanti ketika ada teman kalian yang menyampaikan permasalahan apapun itu, nanti kalian boleh menyampaikan pendapat kalian, usulan kalian yang di situ tujuannya untuk membangun, tidak menjatuhkan orang yang bermasalah tadi atau yang mempunyai permasalahan. Kemudian yang ketiga adanya asas keterbukaan. Jadi kalian tidak usah takut untuk menyampaikan permasalahan baik itu individu ataupun kelompok, karena di sini memang adanya asas keterbukaan. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Silakan disampaikan, itu hak kalian. Kemudian yang keempat itu adanya asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak usah takut permasalahan ini nanti tidak bakal kok sampai ke permasalahan luar sampai orang lain. Karena itu memang adanya asas kerahasiaan. Oke, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatannya,
saya akan memimpin ikrar janji kalian. Ya, nanti turunkan saya. Sudah siap? Oke, saya berjanji Saya berjanji akan menjaga akan menjaga dan merahasiakan kegiatan pada hari ini kegiatan pada hari ini untuk tidak disampaikan ke orang lain. Oke, terima kasih. Kalian sudah siap? Berarti kegiatan ini nanti berlangsung selama 30 menit maksimal. Ya. Kemudian kalau sudah siap, nanti kita bisa menyampaikan satu persatu. Tapi sebelum itu kita bisa perkenalan terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin dari kalian itu sudah saling mengenal, tapi lebih baiknya kita saling mengenal lagi, gitu ya. Nanti silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Nanti disebutkan nama, asal, dan cita-cita seperti itu. Paham ya? Oke, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Fauzi. Saya tinggal di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha ekspor-impor. Amin. Oke, lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Fikri. Saya dari Desa Pensari, Kecamatan Penyapus. Cita-cita saya ingin menjadi orang alim. Amin. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Haidar Rahman. Asal saya dari Desa Gunung Makmur, Kalimantan Selatan. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Saya berasal dari Desa Seruan, Bergas. Cita-cita saya ingin menjadi kiai. Amin. Oke, sudah saling mengenal ya? Oke, kalau sudah, ini sudah siap atau belum? Sudah ya. Nanti silakan dari sebelah kanan saya menyampaikan permasalahan yang dialami. Gitu ya. Paham? Oke, bisa dimulai. Permasalahan saya di sini kurang mahir dalam berbahasa Jawa karena saya masih baru di Jawa. Seperti itu. Jadi permasalahannya Mas Alek itu belum mahir dalam bahasa Jawa karena memang Mas Alek itu berasal dari luar Jawa. Itu ya Bang ya. Oke, dilanjutkan. Permasalahan saya di sini ya melihat badan saya kecil, teman-teman saya yang lebih besar itu selalu menyepelekan saya. Jadi itu maksudnya bullying seperti itu. Mas Lutfi itu badannya kecil, sedangkan teman-temannya itu mempunyai posisi yang besar. Seakan-akan dirinya itu dipermainkan seperti anak kecil. Paham ya masanya? Oke, gantikan. Permasalahan saya di sini, saya juga baru di Jawa, jadi saya kurang adaptasi dalam bahasa Jawa. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia masih ya gimana? Jadi permasalahannya Mas Nabil itu dia juga belum lagi dalam bahasa Jawa, tapi ketika dia berinteraksi dengan temannya melalui bahasa Indonesia, seakan-akan dirinya itu merasa malu. Teman-temannya aja memakai bahasa Jawa, dirinya memakai bahasa Indonesia. Oke. Permasalahan saya, ada teman saya memanggil saya dengan nama yang kurang saya senangi. Seperti itu. Jadi permasalahannya Mas Taufik itu adalah ada teman yang di situ tidak memanggil Mas Taufik itu sesuai dengan namanya. Itu juga masuk di bullying. Oke. Terima kasih atas penyampaian permasalahannya. Mungkin dari hari ini kita akan membahas permasalahannya siapa dulu? Mas Alek. Oke, Mas Alek ya. Oke, mungkin Mas Alek bisa menyampaikan lagi permasalahannya tadi apa? Permasalahan saya itu saya kurang mahir dalam bahasa Jawa karena masih baru di Jawa. Gitu ya. Jadi permasalahannya tadi belum main dalam bahasa Jawa karena Mas Alek itu juga masih baru di Jawa. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan usulan kepada Mas Alek? Saya. Oke, apa? Sebaiknya Mas Alek memilih teman dari orang yang asalnya Jawa asli
yang lahir dalam bahasa Jawa dan meminta untuk mengajarinya. Oke, ada lagi? Ya. Mas Alek harus lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dia harus beradaptasi di lingkungan. Nah, oke, ada lagi? Ya, sama. Mas Alex sebaiknya harus memilih teman yang baik dalam bicara bahasa Jawa. Soalnya di Jawa ada yang kurang baik bahasa Jawanya. Itu ya. Oke, saya simpulkan. Jadi yang pertama tadi Mas Alek harus memilih teman yang di situ mahir bahasa Jawa. Karena memang di daerah Mas Alek mungkin di sana mayoritas menggunakan bahasa Indonesia. Memang kalau di Jawa dalam segi berinteraksi itu memang menggunakan bahasa Jawa. Mungkin dari Mas Alek pun belum tahu bahasa Jawanya kesini itu apa. Kalau di sana sudah apa begitu. Kemudian dari Mas Opek tadi melihat lingkungan sekitar. Biasanya kita ketika hidup di beda wilayah, apalagi luar pulau, itu kita yang pertama memang harus berinteraksi. Kita harus bisa beradaptasi kepada lingkungan sekitarnya. Oh, ternyata lingkungan sekitar saya itu memakai bahasa Jawa. Itu hampir sama dengan masukan yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi. Di lingkungan kita menggunakan bahasa Jawa. Kemudian nanti kita harus belajar kepada orang yang mahir dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Kemudian tadi dari Mas Nabil, kita boleh belajar bahasa Jawa, tapi yang di situ memang orangnya yang diajak belajar itu harus memang berasal dari Jawa. Kemudian dia menyampaikan bahasanya pun itu harus bahasa Jawa yang benar, tidak boleh menyalahkan. Contohnya yang di Jawa itu ada bahasa tidak baik, kemudian disampaikan ke Mas Alek, ini bahasa yang baik, padahal yang disampaikan tadi itu belum baik. Seperti itu. Kemudian ada lagi di setiap daerah itu juga mempunyai kebudayaan yang berbeda, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu terkenal yang namanya menjunjung semboyan kita. Semboyannya apa? Berbeda-beda, kita selalu. Nah, kemudian ada lagi semboyan kita apa? Ini kan, nikah. Di Indonesia itu terkenal banyaknya perbedaan dari segi suku, agama, ras. Itu memang keunikan, memang salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Di luar sana pun itu ingin seperti Indonesia, yang mana di situ banyaknya perbedaan, tapi tidak menimbulkan yang namanya perpecahan. Seperti itu. Jadi Mas Alek tidak usah minder, tidak usah malu dengan temannya yang di situ berbicara menggunakan bahasa Jawa, meskipun kamu pakai bahasa Indonesia. Tapi yang namanya orang di situ kok sudah beradaptasi, lama-lama kan tahu, oh bahasa Jawanya ini seperti ini, bahasa memanggil orang yang lebih tua seperti ini. Gitu. Mas Alek, ada yang tanya ada? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada, kita sambung di pertemuan depan. Ya, karena ini masih ada pertemuan lagi. Mungkin kalau tidak ada, berarti konseling kelompok pada hari ini kita sudah memecahkan permasalahannya, Mas. Nah, seperti itu. Saya paham ya. Mungkin kita besok bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Kemudian siapa saja yang ada di situ, ya berempat ini lagi. Ya, jangan sampai ada orang lain yang di situ mengikuti kegiatan ini, karena orang lain tadi itu belum mengikuti kegiatan konseling kelompok yang pertama. Seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham, lanjutkan di pertemuan depan. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh, dan sukses untuk kedepannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga videonya bisa bermanfaat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.